Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Elma Tati, seorang pendidik di SMK Negeri 3 Padang. Dalam video kali ini untuk program berbagi praktek baik, saya mengusung tema tentang simulasi menjadi seorang tenaga kasir dan pramuniaga di kelas 12 BDP jurusan pemasaran. Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, baik. Kita akan belajar, melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kedua, mari persiapkan doanya bersama-sama. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kedua, siapa yang hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Hadir semua. Oke. Berarti saya semua ya. Baik, anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan praktek sebagai kasir dan sebagai pramuniaga. Jurusan bisnis daring dan pemasaran merupakan salah satu jurusan yang ada pada kelompok bisnis dan manajemen, di mana pada jurusan ini akan mempersiapkan siswa-siswi yang nanti mampu bersaing di dunia kerja, yang mana dalam hal ini ada 3 hal yang harus mereka kuasai. Yang pertama yaitu siswa diharapkan nanti mampu menjadi seorang tenaga kasir yang bisa mengoperasionalkan mesin-mesin bisnis. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjadi seorang pramuniaga yang bisa memberikan pelayanan prima kepada calon pelanggan. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjadi seorang tenaga pemasar yang handal. Menjadi seorang kasir dan seorang pramuniaga kelihatannya memang mudah, tetapi saat dilakukan sepertinya ada beberapa kendala-kendala yang biasanya ditemui oleh para siswa. Permasalahannya itu antara lain, mereka belum mengetahui apa saja persiapan yang harus diperhatikan sebelum menjadi seorang kasir dan seorang pramuniaga. Lalu yang kedua, bagaimanakah kita berpenampilan saat kita bekerja sebagai seorang kasir dan seorang pramuniaga? Yang ketiga, bagaimana kita bersikap dalam melayani pelanggan? Dan yang keempat, apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus dikuasai untuk menjadi seorang kasir dan seorang pramuniaga? Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka nanti bisa kita carikan solusinya dengan memberikan pengetahuan dan latihan langsung yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk simulasi sebagai seorang kasir dan sebagai seorang pramuniaga. Pengemasan atau pembungkusan. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau kita mengemas barang atau membungkus hasil belanja kepada konsumen itu, kita harus tahu ini kelompoknya kemana. Jangan menggabungkan untuk kelompok barang yang berbeda. Atau yang ingin ditanyakan, silakan. Yang pertama, silakan. Dalam melakukan transaksi jual beli itu kan diperlukan nota. Apa akibat dari kesalahan pengisian nota tersebut? Oke, bagus sekali. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, silakan. Tadi kan nota itu ada 2. Yang mana yang nota untuk pembeli dan mana nota yang untuk disimpan sebagai arsip. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Ada yang mungkin bisa menjawab sebelum Bu jawab? Oke, baik. Akan dijawab. Jadi jawaban dari pertanyaan dari Farel tadi, apa akibat kalau kita salah dalam mengisi nota? Yaitu nanti adalah kita juga akan salah dalam membuat laporan penjualan. Makanya Bu bilang tadi, hati-hati ya, 2 kali 1000 sama dengan 2000, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nanti kan jumlahkan dia ke bawah. Nah, total akhir itu kita buatkan dalam laporan penjualan. Kalau sudah salah kita mengisi nota, otomatis kita pindahkan ke hasil akhir dari nota. Itu kita pindahkan ke laporan penjualan, maka hasil akhir ke laporan penjualan juga akan salah. Nah, jadi hati-hati. Itu akibatnya ya, kalau salah mengisi nota. Nah, dari Putri, kita mengisi 2 nota ya. Nah, kita menuliskannya kan hanya 1
bawahnya. Jadi hati-hati jangan buat kesalahan kita. Jadi jangan membuang-buang nota nanti. Melakukan praktek sebagai seorang pramuniaga, ada 4 langkah kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama persiapan, lalu pelayanan, yang ketiga display, dan yang keempatnya controlling. Sebagai seorang kasir, terdiri atas 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, penutup. Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, saya Rama Demisanya dari 12 BDP, Mistis dari Pemasaran. Saya ingin bercerita sedikit. Sebelum saya mengetahui tentang materi, bahkan praktek tentang pramuniaga dan kasir, saya menyangka hal itu sangat sulit untuk saya pelajari. Tetapi setelah saya mendapatkan pembelajaran bahkan materi tentang praktek dari guru-guru produktif BDP dan terutama Bu Emma, saya menjadi suka dan bahkan mengerti apa itu tentang pramuniaga dan kasir. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk guru-guru produktif BDP dan terutama untuk Bu Emma yang telah mengajarkan saya, bahkan saya paham sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa bisnis dari pemasaran harus menguasai 3 bidang. Yang pertama yaitu menjadi seorang tenaga kasir, yang kedua menjadi seorang tenaga pramuniaga, dan yang ketiga sebagai seorang pemasar yang handal. Semoga dengan video yang kami tampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.